Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dengan NIM 41519010187. Saya mahasiswa Mercu Buana Meruya, jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan untuk tugas besar 1 dengan mata kuliah Natural Language Processing dengan dosen pengampu Vina Ayumi, Eskom, Mkom, ruangan D303. Untuk pertanyaan yang sudah disediakan, nomor 1, apa yang dimaksud dengan NLP? NLP singkatan dari Natural Language Processing. Natural Language Processing adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berhubungan dengan interaksi antara komputer dan manusia menggunakan bahasa alami. Pertanyaan nomor 2, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Poin pertama, disambiguasi makna kata. Tantangan dalam banyak kata memiliki lebih dari satu makna. Poin kedua, ambiguitas sintaksis. Tantangan dalam bahasa yang memiliki berbagai kemungkinan struktur kalimat. Poin ketiga, pertuturan tantangan untuk menentukan maksud yang diinginkan dari gaya bahasa dan konteks yang berbeda. Nomor 3, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Intelligent Personal Assistant, perangkat lunak yang mampu melakukan tugas-tugas dan jasa berdasarkan inputan dari pengguna lokasi dan memiliki kemampuan untuk mengakses informasi dari berbagai sumber online. Contohnya yaitu Siri pada produk Apple dan S-Voice pada produk-produk seluler Samsung. Nomor 4, apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? NLTK merupakan library Python untuk bekerja dengan permodalan teks. NLTK menyediakan alat yang baik mempersiapkan teks sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning. Sedangkan Sastrawi merupakan library sederhana yang dapat mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Apa tujuan case folding? Tujuan case folding yaitu untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Hanya huruf A sampai Z yang diterima, karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap delimiter. Apa definisi dari tokenizing? Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Nomor 7, jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah kata umum yang biasa muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh stop word dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dari, dan lain-lain. Apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Jelaskan. Untuk melakukan stemming teks bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan library Python Sastrawi yang sudah kita siapkan di awal. Nomor 9, apa tujuan dari word embedding? Tujuan dari word embedding yaitu untuk mengkonversi sebuah teks menjadi angka, karena sebagian besar algoritma machine learning dan arsitektur deep learning tidak mampu melakukan proses analisis pada input data berupa string atau teks, sehingga membutuhkan angka sebagai input. Nomor 10, sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word to fact. Yang pertama, ada model skip graph menggunakan current word sebagai input untuk memprediksi konteks sebagai target di sekitarnya, yang dimana skip graph akan mempelajari distribusi probabilitas dari kata-kata di dalam konteks dengan Windows yang telah ditentukan. Model Seabow memprediksi current words dari konteks di sekitarnya. Bisa dikatakan bahwa Seabow merupakan kebalikan dari skip graph, di mana Seabow pun akan mempelajari distribusi probabilitas dari konteks dengan Windows yang telah ditentukan. Konteks yang digunakan serupa dengan konteks pada ilustrasi implementasi skip graph sehingga menggunakan one-hot encoded vectors yang serupa. Nomor 11, apa definisi dari back of words? Back of words, strategi engineering tradisional untuk data tekstual yang populer digunakan, yang terdiri dari term frequencies,
atau biasa disingkat TF, term frequencies, inverse document frequencies atau biasa disingkat TF-IDF, hingga n-gram mempresentasikan teks ke dalam sekumpulan kata yang dapat diwakili oleh frekuensi kemunculannya dalam sebuah dokumen. Nomor 12, jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Sebuah konsep yang diambil dari analisis teks, yaitu mempresentasikan dokumen sebagai sebuah kantung informasi-informasi penting tanpa mengurutkan setiap katanya. Nomor 13, apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram adalah suatu metode pengolahan dokumen yang biasanya digunakan dalam spelling correction, word prediction, dan pengolahan lainnya. Model n-gram, nilai n dimulai dari 1 unigram sampai dengan 4. Ada nomor 14, jelaskan contoh penerapan n-gram. Sebagai contoh terdapat sebuah kalimat, kemarin aku beli sepeda baru keren. Jika n sama dengan 2, maka dikenal dengan diagram di mana n-gram menjadi kemarin aku beli sepeda, sepeda baru keren. Bisa dilihat dari contoh di atas, di mana memiliki 5 n-gram dalam kasus tersebut, bahwa terjadi pergerakan kata tiap 2 kata, yaitu dari kemarin, aku ke aku, beli ke beli, sepeda, dan seterusnya. Di mana kejadiannya terjadi secara beruntutan dengan cara tiap kata berpindah maju satu kata ke depan untuk membangkitkan n-gram selanjutnya. Jika terdapat n sama dengan 3, maka n-gram menjadi sebagai berikut. Kemarin aku beli sepeda baru keren. Berdasarkan kasus yang tadi, terdapat 4 n-gram. Sedangkan jika n sama dengan 1, maka bisa disebut dengan unigram, yang pada dasarnya hanya terdiri dari satu kata dalam sebuah kalimat. Ketika terdiri dari n2, maka disebut dengan trigram. Dan ketika terdiri dari n lebih dari 1, bisa disebut dengan 4 gram, 5 gram, dan seterusnya. Diasumsikan X adalah jumlah kata dalam suatu kalimat K, maka jumlah n-gram dari kalimat K adalah n-gram K sama dengan X min n min 1. Nomor 5, jelaskan definisi dari smoothing. Salah satu teknik yang dapat digunakan agar model bahasa tidak memberikan probabilitas 0 untuk peristiwa yang tak terlihat ini adalah melakukan subsidi silang probabilitas. Pendekatan ini dinamakan smoothing atau discounting. Di antaranya mencakup add min 1, add 1, dan add k, split back off, dan Kinnersney. Nomor 16, jelaskan mengenai Laplace smoothing. Laplace smoothing merupakan teknik smoothing paling sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai 1 ke setiap frekuensi kehadiran bigram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas, dan juga merupakan suatu cara untuk menangani nilai probabilitas 0 dari sekian banyak data di training set. Pada setiap perhitungannya datanya ditambah 1, dan tidak akan membuat perbedaan yang berarti pada estimasi probabilitas, sehingga bisa menghindari kasus nilai probabilitas 0. Nomor 17, apa yang dimaksud dengan back off dan interpolasi? Back off menggunakan trigram jika fakta tersedia. Jika tidak, maka menggunakan bigram. Jika tidak ada fakta juga, maka memanfaatkan unigram. Kita hanya melakukan back off ke n-gram order lebih rendah jika ditemukan frekuensi 0 pada n-gram order lebih tinggi. Agar model back off memberikan distribusi probabilitas yang tepat, maka harus diterapkan diskon terhadap n-gram order lebih tinggi. Kumpulan diskon tersebut dialihkan ke n-gram order lebih rendah, sedangkan interpolasi sangat berbeda. Jika harus menggabungkan probabilitas dari semua n-gram, memberikan bobot dan mengkombinasikan frekuensi trigram, bigram, dan unigram. Nomor 18, jelaskan mengapa Kinnersney smoothing memiliki kinerja yang baik. Algoritma Kinnersney terinterpolasi merupakan metode smoothing
berkinerja terbaik dan sangat sering diaplikasikan. Karena akar dari metode ini adalah discounting absolute. Kearney discounting memanfaatkan discounting absolute dengan cara yang lebih canggih untuk menangani distribusi unigram orde lebih rendah. Nomor 19, apa latar belakang munculnya metode stupid backoff? Algoritma bernama stupid backoff ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni tidak ada diskon terhadap probabilitas berorde lebih tinggi. Jika n-gram orde lebih tinggi mempunyai frekuensi 0, maka dilakukan backoff n-gram berorde lebih rendah dibobot dengan suatu bobot tetap. Tidak tergantung pada konteks. Nomor 20, apa dasar pemikiran dari metode good Turing smoothing? Pemikiran dasar dari good Turing smoothing adalah memanfaatkan count atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah dilihat. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.